di tengah puing kehancuran dan bayang-bayang konflik yang terus melanda jalur Gaza. Secerca harapan hadir melalui sebuah pernikahan massal di kawasan Al-Mawasi, sebelah barat kota Gaza. Sebanyak 50 pasang melangsungkan pernikahan dalam acara yang digelar Organisasi Bantuan Kemanusiaan Turki pada Senin waktu setempat. Panggung-panggung sederhana didirikan di antara tenda-tenda pengungsian. Sementara ratusan warga memadati area perayaan untuk menyaksikan prosesi para pengantin berjalan di tengah kerumunan. Anak-anak tampak mengibarkan bendera Palestina dan Turki, menambah suasana haru sekaligus penuh kegembiraan di tengah situasi yang sulit. تقوم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها بتنفيذ هذا الحفل الكبير وهو زواج 100 عريس وعروس. تم اختيار العرسان منذ الصغر، هؤلاء كانوا أطفال ترعرعوا ونشأوا في أحضان هذه الهيئة، تم كفالتهم ورعايتهم حتى كبروا، واليوم رغم الألم ورغم الحزن ورغم الحرب ورغم نزف الدماء إلا أننا سنفرح. وعنوان هذا المهرجان عنوان عريض وكبير، يد تمسح دمعة ويد تبني أسرة. بفضل الله سبحانه وتعالى سنفرح اليوم مع عرساننا، وهي رسالة تحدي وصمود وإصرار على هذه الأرض، أرض غزة التي ارتوت بالدماء، أننا سنفرح بإذن الله تعالى. Penyelenggara acara menyebut pernikahan massal ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga Palestina dan membantu membangun kehidupan baru di tengah krisis berkepanjangan. Acara tersebut menjadi simbol harapan dan keteguhan warga Gaza untuk tetap melanjutkan hidup di tengah blokade, kehancuran, dan konflik yang belum usai. Sebuah ledakan bom mengguncang pasar tradisional yang dipenuhi warga di Sarai Naurang, distrik Laki Marwat, Pakistan Barat Laut. Ledakan terjadi di pusat keramaian pasar utama kota, menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai puluhan lainnya. Dari lokasi kejadian memperlihatkan puing-puing berserakan, kendaraan hancur, serta jalanan yang dipenuhi noda darah akibat dahsyatnya ledakan. Petugas penyelamat dan aparat keamanan tampak membersihkan reruntuhan. Sementara korban luka dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. ये जो बम धमाका हुआ है इसमें हमारे पास टोटल 43 अफराद को लाया गया है, जिनमें से हमने 9 डेड बॉडीज रिसीव की, 35 हमने इंजर्ड रिसीव किए. Dua anggota polisi lalu lintas turut menjadi korban tewas dalam serangan tersebut. Hingga kini, belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. That we never asked for and never received anything from our NATO allies. Was that your experience in Afghanistan, serving and fighting alongside our NATO allies? I've written extensively about that, and the vast majority of my experience was frustration with the limits of what those troops were able to do because of the political caveats, rules of engagement, and limits that came from their But capitals. you don't doubt or question that about a third of all the combat casualties in our war in Afghanistan were our NATO partners and allies. I would have to go back and check that number, but I take your word for it. Let me just assert that hundreds and hundreds of service members from, as you put it, Australia and the United Kingdom, as well as many other of our allies, served, fought, and died alongside us. I just think it's so foolish. Here we are in a committee in the United States Senate, 74 days in, and you're talking about strategic loss. We have the ability to defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, cloaked in disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise being very effective. I am not your enemy.
di tengah puing kehancuran dan bayang-bayang konflik yang terus melanda jalur Gaza. Secerca harapan hadir melalui sebuah pernikahan massal di kawasan Al-Mawasi, sebelah barat kota Gaza. Sebanyak 50 pasang melangsungkan pernikahan dalam acara yang digelar Organisasi Bantuan Kemanusiaan Turki pada Senin waktu setempat. Panggung-panggung sederhana didirikan di antara tenda-tenda pengungsian. Sementara ratusan warga memadati area perayaan untuk menyaksikan prosesi para pengantin berjalan di tengah kerumunan. Anak-anak tampak mengibarkan bendera Palestina dan Turki, menambah suasana haru sekaligus penuh kegembiraan di tengah situasi yang sulit. تقوم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها بتنفيذ هذا الحفل الكبير وهو زواج 100 عريس وعروس. تم اختيار العرسان منذ الصغر، هؤلاء كانوا أطفال ترعرعوا ونشأوا في أحضان هذه الهيئة، تم كفالتهم ورعايتهم حتى كبروا، واليوم رغم الألم ورغم الحزن ورغم الحرب ورغم نزف الدماء إلا أننا سنفرح. وعنوان هذا المهرجان عنوان عريض وكبير، يد تمسح دمعة ويد تبني أسرة. بفضل الله سبحانه وتعالى سنفرح اليوم مع عرساننا، وهي رسالة تحدي وصمود وإصرار على هذه الأرض، أرض غزة التي ارتوت بالدماء، أننا سنفرح بإذن الله تعالى. Penyelenggara acara menyebut pernikahan massal ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga Palestina dan membantu membangun kehidupan baru di tengah krisis berkepanjangan. Acara tersebut menjadi simbol harapan dan keteguhan warga Gaza untuk tetap melanjutkan hidup di tengah blokade, kehancuran, dan konflik yang belum usai. Sebuah ledakan bom menguncang pasar tradisional yang dipenuhi warga di Sarai Naurang, distrik Laki Marwat, Pakistan Barat Laut. Ledakan terjadi di pusat keramaian pasar utama kota, menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai puluhan lainnya. Dari lokasi kejadian memperlihatkan puing-puing berserakan, kendaraan hancur, serta jalanan yang dipenuhi noda darah akibat dahsyatnya ledakan. Petugas penyelamat dan aparat keamanan tampak membersihkan reruntuhan. Sementara korban luka dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. ये जो बम धमाका हुआ है इसमें हमारे पास टोटल 43 अफराद को लाया गया है, जिनमें से हमने 9 डेड बॉडीज रिसीव की, 35 हमने इंजर्ड रिसीव किए। 2 anggota polisi lalu lintas turut menjadi korban tewas dalam serangan tersebut. Hingga kini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.